Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan menyelesaikan masalah transportasi menggunakan metode VA. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan beda baris dan beda kolom. Dari mana sih nilai ini kita dapatkan? Beda baris dan beda kolom kita cari dengan cara mencari perbedaan antara dua ongkos termurah dalam satu baris atau satu kolom. Jika nih, pada baris pertama, ongkos termurah adalah 4 dan 5, maka bedanya adalah atau selisihnya adalah 1. Pada baris kedua, ongkos termurah adalah 1 dan 6, sehingga selisihnya adalah 5. Pada baris ketiga adalah 4 dan 7, sehingga selisihnya 3. Pada baris keempat adalah 1 dan 6, sehingga selisihnya 5. Untuk mencari beda kolom juga sama, kita cari dua ongkos termurah, kemudian berapa bedanya. Pada kolom 1 ongkos termurah 1 dan 8, sehingga beda barisnya adalah 7. Pada kolom kedua adalah 3. Pada kolom ketiga 4 dan 6, yaitu 2 selisihnya. Pada kolom keempat 5 dan 6, sehingga selisihnya 1. Pada kolom kelima 1 dan 7, sehingga selisihnya 6. Setelah mendapatkan penalti atau baris dan kolom, maka kita cari nilai yang paling besar, yaitu 7. Kemudian kita cari ongkos termurah pada kolom 1, yaitu nilainya 1. Kemudian kita perhatikan permintaan dan kapasitas pabrik. Di sini kapasitas pabrik adalah 70, sedangkan permintaan 80, sehingga pada sel ini, pada ongkos termurah ini kita isi 70. Kapasitasnya tersisa 0, atau semua sudah terpenuhi, sedangkan permintaan masih tersisa 10. Karena kapasitas pabrik pada O3 sudah terpenuhi, maka pada tabel berikutnya O3 dapat dihilangkan atau tidak perlu ditulis. Ini setelah kita hilangkan O3, maka dalam tabel seperti ini ya teman-teman. Caranya masih sama seperti pada tabel sebelumnya, yaitu kita harus mencari beda baris dan beda kolom, atau penalti baris penalti kolom. Ongkos termurahnya atau masih di 4 dan 5, sehingga selisihnya 1. Pada baris kedua 1 dan 6, sehingga selisihnya 5. Pada baris ketiga yaitu 6 dan 1, sehingga selisihnya 5. Pada kolom atau penalti kolom, selisih ongkos termurah itu 8 dan 10, yaitu 2, 4. Pada kolom selanjutnya 4, 1 dan 4, yaitu 3, 6 dan 6, yaitu 0, 5 dan 6, yaitu 1, 1 dan 7, lainnya 6. Karena setelah diperhatikan pada kolom beda kolom kelima, dia yang nilai paling besar, maka ini yang kita gunakan, dan ongkos yang termurah adalah terletak yaitu angka 1, maka kita perhatikan permintaan dan kapasitas pabrik, yaitu 70 dan 90, maka ini kita isi secara maksimal dengan permintaan yaitu 70, sehingga permintaan sudah terpenuhi semua, sedangkan kapasitas pabrik masih tersisa 20. Karena D5 atau kolom kelima sudah terpenuhi semua, maka pada tabel berikutnya kita hilangkan. Nah, ini di tabel selanjutnya atau tabel setelah D5 dihilangkan. Maaf ya teman-teman, itu salah tabel, itu adalah tabel setelah ini. Yang pertama, setelah D5 dihilangkan, maka kita harus menghitung ulang langkahnya. Sebenarnya pada dasarnya ini hanya mengulang kembali ke langkah semula,
langkah awal dan untuk memudahkan makanya diperlukan beberapa tabel sampai kita mendapatkan hasil semua terisi dengan semua kapasitas pabrik terpenuhi dan permintaan terpenuhi. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini masih ongkos termurahnya pada beda barisnya adalah 4 dan 4, sisi 4 dan 5 adalah 1 dan 6 adalah 5, 6 dan 9 adalah 3. Kemudian beda kolomnya 8 dan 10 adalah 2, 1 dan 4 adalah 3. Nih, karena ini sama maka beda kolomnya 0. Yang ini 5 dan 6 adalah 1. Jika kita perhatikan yang terbesar ada di beda baris, yaitu ini yang paling besar. Kemudian pada baris ini ongkos termurah berada di sini, yaitu 1. Sehingga kita lihat permintaan ada 50, kapasitas pabrik 90. Maka kita isi dengan 50. Sehingga permintaan 0, kapasitas pabrik bersisa 40. Karena permintaan sudah 0, maka di tabel berikutnya D2 kita hilangkan. Setelah D2 kita hilangkan, maka tabelnya seperti ini ya teman-teman. Semua permintaan ini adalah hasil yang terbaru dari tabel sebelumnya. Kita cari lagi beda barisnya atau ongkos termurah lagi. Ini 5 dikurang 9 atau selisih dari 5 dan 9 adalah 4. Terus 6 dan 6 adalah 0. 6 dan 9 selisihnya adalah 3. Kemudian 8 dan 10 selisihnya 2. 6 dan 6 adalah 0. 6 dan 9 adalah 3. Kita cari yang terbesar, yaitu ini 4 ya teman-teman. Kita cari ongkos termurah, itu berada di angka 5. Kita lihat lagi permintaan dan kapasitas pabrik. Permintaan 60, kapasitas secara pabrik 100, maka kita isi dengan nilai 60. Sehingga kapasitas pabrik masih tersisa 40, sedangkan permintaan tersisa 0 atau sudah terpenuhi semua. Nah, karena permintaan sudah terpenuhi semua, maka D4 dapat kita hilangkan. Pada tabel berikutnya, setelah D4 dihilangkan, maka tabelnya seperti ini ya teman-teman. Ini kapasitas pabrik memiliki sisa pada tabel sebelumnya itu 40. Ini sama. Kita ulangi lagi langkahnya. Kita cari beda barisnya atau penaltinya, yaitu beda antara 12 dan 9 atau 9 dan 12 adalah 3, 8 dan 6 adalah 2, 10 dan 6 adalah 4. Sedangkan ini beda baris atau beda kolom adalah 8 dengan 10 adalah 2, 6 dan 6 adalah 0. Kemudian kita cari yang terbesar adalah 4. Kita cari ongkos termurah adalah 6. Kita perhatikan permintaan dan kapasitas pabrik. Permintaannya 20, kebalik. Kapasitas pabrik 20, permintaan 90, maka ini isinya kita isi dengan 20. Sehingga kapasitas pabrik 0 atau sudah terpenuhi, sedangkan permintaan masih tersisa 70. Karena permintaan pabrik atau kapasitas pabrik sudah terpenuhi, maka baris O4
O4 akan kita hilangkan ya teman-teman. Kemudian tabel selanjutnya, setelah baris O4 dihilangkan, maka tabelnya seperti ini. Balik lagi, kemudian kita cari lagi beda barisnya adalah 3, beda baris lagi adalah 2, ini beda barisnya adalah 4, beda barisnya adalah 3. Cari yang paling besar, yaitu 4. Pada 4 yang termohon adalah 8. Sehingga kita lihat lagi permintaan dan kapasitas pabriknya. Permintaannya 10, maka kita isi permintaan 10, kapasitas pabrik 40, maka kita isi sesuai dengan permintaan itu 10. Sehingga permintaan 0, kapasitas pabrik masih tersisa 30. Karena D1 permintaannya sudah terpenuhi, maka pada tabel berikutnya D1 dihilangkan. Nah, setelah D1 dihilangkan, maka bentuk tabelnya seperti ini tabel terakhir. Jadi karena ini yang tersisa, kita tidak perlu lagi mencari beda baris ataupun beda kolom. Karena inilah yang paling murah, yang paling terakhir. Sehingga kita isi sesuai dengan kapasitas pabrik yang tersedia, yaitu pada O1 40, O2 30. Jadi semua sudah terpenuhi. Nah, sebelum menghitung total biaya pengiriman, sebaiknya kita membuat tabel secara utuh yang sudah diperbaiki atau dirapihkan ya teman-teman. Sebelum menghitung biaya total biaya pengiriman, untuk memastikan apakah kira-kira elemen atau yang kita isi ini sudah benar atau belum, ada caranya, itu banyak baris, atau ini baris kan 1, 2 TM, banyak elemen sama dengan M itu bisa banyaknya baris 1, 2, 3, 4 M ditambah N banyaknya kolom dikurangi 1. M adalah barisnya ada 5, kolomnya ada 4, kita kurangi 1 maka 8. Kita hitung apakah ini sudah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 berarti sudah benar. Maka untuk menghitung biaya total pengiriman, caranya sama aja seperti metode NWC, metode inspeksi. Begitu juga dengan metode FAM, caranya sama, yaitu kita tinggal menghitung atau menjumlahkan dari banyaknya barang dikali dengan biaya pengiriman atau ongkos. Sehingga biaya pengirimannya adalah 1.230. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.